HR-nya juga bisa dijual. Administrasi desanya. Oke, kemudian itu kan kita masukin lagi itu. Kita cek. Oh iya, jalan. Jalan. Ini jalan. Ada yang lain aja. Kemudian itu kita mau coba lakuin ini dulu ya. Lakuin yang namanya tadi apa aja kita pelajarin. Yang kita pelajarin itu tadi kan ada erase, flip, buffer, sama interpolasi. Nah, kita coba yang pertama itu flip dulu ya. Nah flip itu teman-teman bisa lakuin pertama itu start editing sama oke. Editing nih. Nah, ya teman-teman kayak minggu lalu itu kan kita bisa milih langsung ya. Misalnya tekan segini ya kalau mau milih poligon yang berbeda gitu. Nah, kemudian ini misalnya teman-teman mau milih daerah ini atau kalaupun mau yang kemarin udah dicoba ekspor ya. Nah, kalau mau pakai itu juga bisa. Nah, ini udah saya pilih, kemudian kita mau lakukan flip. Nah, flip itu di mana sih? Ada di sini. Oke. Jadi tadi kan ini jalan ini kan menutupin semua dari ini. Saya pakai administrasi desa di Pangandaran ya, Jawa Barat. Nah, saya mau flipin si jalan ini, ataupun tadi kan pengertian dari flip itu mengekstrak suatu feature dengan feature yang dijadikan batasan wilayah flip. Nah, saya mau jadikan batasannya itu adalah daerah yang saya pilih nih. Kemudian yaudah masukin aja flip. Nah, inputnya itu apa? Inputnya itu peta si administrasi desa. Nah, kita masukin aja inputnya. Nah, kemudian kita pilih jalan. Nah, ini bisa teman-teman rename ataupun default aja juga nggak masalah. Tergantung teman-teman mau ngelakuin ataupun menamainnya apa gitu. Kan udah diajarin kemarin set-nya. Ini kan ada bisa dilakuin. Atau mau default aja juga nggak masalah. Oke, kemudian ya udah tunggu. Coba dibalik, Sur. Oh iya, kebalik ya, Mbak. Kebalik itu. Oh, oke. Ini mau jalan. Ini kan ngekat jalan pakai Ya. klip kan. Kebalik itu. Oke, kebaliknya. Oke, sorry ya tadi terbalik. Nah, ini udah ya. Nih. Jadi kalau teman-teman lihat
nih. Jadi kita mau ngeklip si daerahnya itu gitu, si jalan yang ada di daerah ini. Nah, ini hasilnya. Tadi kan kalau misalnya kita lihat nih jalannya ini luas ya atau panjang nih menutupin semua daerah Pangandaran. Nah, kita tadi milihnya di sekitar daerah sini aja untuk ngeklipnya. Udah hasilnya tuh untuk klip. Kemudian nanti kita coba iris ya. Nah, iris ini bakal kita coba pakai feature lain. Kalau dalam hal ini saya memakai pemukiman aja karena pemukiman itu sebarannya cukup merata. Kalau teman-teman mau pakai tambak, mau teman-teman pakai misalnya sawah, ataupun teman-teman memakai empang ataupun feature lain itu terserah, bebas sama aja. Nah ini teman-teman pakai dulu. Nah ini pemukiman, kita ganti warnanya biar terlihat jelas. Ya coba, nah, cek aja dulu biar kelihatan. Nah pemukiman ini kan di warna ini ya, warna orange nih. Nah kalau yang administrasinya warna biru. Nah kita itu tadi mau melakukan yang namanya iris. Iris itu apa sih? Balik lagi ke materi. Nah, iris itu adalah proses menghapus bagian layer dengan menggunakan layer lain sebagai pembatas wilayah yang dihapus. Jadi kita mau menghapus layer lain gitu. Nah, dalam hal ini kita bakal menghapus si ini apa namanya? Si peta administrasi desanya dengan menggunakan si pemukiman. Caranya gimana? Kita ke ini, ke search, terus teman-teman cari aja iris. Karena di toolbar ini nggak ada ya. Kita cari aja, nah pakai yang iris analisis. Nah, kemudian itu teman-teman bisa pakai inputnya itu si administrasi desa, atau kemudian si iris feature-nya itu si pemukiman. Nah ini default aja, atau teman-teman mau juga mengubah namanya nggak masalah. Terus, nah ini hasilnya. Jadi pemukiman yang di tadi, nih coba kita kembali lagi ya. Nah ini kan ada administrasi desa ya, teman-teman. Teman-teman punya administrasi desa nih, luasnya segini nih. Jadi teman-teman mau menghitung luasan si administrasi desa ini tanpa ada pemukiman. Jadi teman-teman mau menghapus nih daerah-daerah pemukiman. Nah, daerah pemukiman misalnya di sini banyak, di sini terus di sini. Nah, teman-teman mau menghapus nih dengan feature erase. Nah, bisa dilakukan. Udah dengan nih hasilnya, outputnya. Jadi daerah-daerah ini yang putih-putih ini merupakan daerah pemukiman yang udah kita hapus. Kira-kira gitu. Ini kalau teman-teman lihat di sini juga nanti pasti kalau mau teman-teman hitung luasannya ini udah bakal berbeda dengan yang administrasi desa ini. Pasti berbeda antara yang ini sama yang ini, karena si feature administrasi feature pemukiman di sini itu udah kita hapus, udah berkurang dari luasan, total luasan administrasi desa. Kira-kira gitu. Kemudian terakhir itu kan ini ada iris, clip, terus buffer. Nanti untuk interpolasi sama Bang Iza ya. Nah, itu kita bakal masukin itu, kalau saya sih lebih suka Sungai karena lebih ini ya, lebih jelas studi case-nya, biar teman-teman juga nangkap gitu. Kita masukin Sungai. Nah, biasanya pakai yang area, ataupun kalau mau pakai yang lain juga bisa, poin juga bisa. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Tidak ada batasan gitu. Nah, ini misalnya sungainya berada di mana aja. Ada di sini, terus di sini. Nah, sama seperti yang tadi coba saya jelaskan studi case-nya. Misalnya nih, karena di daerah pesisir nih, tadi kan ada pemukiman ya.
misalnya di sini. Nah, pemukiman ada di sini kalau kita lihat. Nah, kalau misalnya studi case-nya itu ada tsunami, tentu daerah-daerah di pinggiran sungai ini sangat berdampak besar, apalagi dekat dengan laut langsung. Nah, ini pasti akan berdampak besar. Maka dari itu si buffer ini bisa digunakan untuk memetakan gitu. Kan seperti kita tahu karakteristik masyarakat ya, itu selalu mengikuti yang namanya jalan, bangunan-bangunannya jalan, terus sungai, itu sangat pasti pembangunan di situ, mengikuti jalan dan sungai. Nah, untuk itu tentu ini berbahaya kalau ada tsunami gitu kan. Nah, bisa kita lakukan buffer, artinya menghitung ataupun mengukur luasan dari sini atau menambah lebih besar si sungai ini supaya bisa kita hitung nih idealnya seberapa sih gitu. Nah, bisa kita mulai misalnya nih buffer, terus kita bikin si sungai. Terus ini unitnya ini ataupun linear unitnya ini kita ubah aja mau ke meter atau kilometer. Nah, seperti kemarin kan ini udah pakai UTM tentunya. Nah, UTM itu udah bisa menghitung meter atau kilometer, sedangkan kalau UBS 84 dan 74 ya. 72. Nah, itu hanya bisa degrees saja, decimal degrees. Nah, kita coba meter ya. Misalnya nih, berdasarkan jurnal yang teman-teman baca ataupun teman-teman kaji, itu ternyata idealnya untuk pemukiman di pinggir sungai itu biar tidak terjadi korban yang terlalu banyak itu misalnya 100 meter. Ini contoh aja ya, 100 meter. Nah, udah terus site-nya ini bisa teman-teman pakai outside only. Jadi outside only itu apa sih? Outside only itu berarti teman-teman ngebufferin di luar, misalnya nih ada area sungai. Nah, berarti 100 meter dari sungai ini keluar gitu. Kira-kira. Nah, kita coba ya. Nah, oke. Ini lagi buffer. Nah, ini maksud saya tadi 100 meter dari. Nah, ini 100 meter dari si sungainya. Ini 100 meter dari sini. Ini buffernya. Jadi, kalau misalnya idealnya nih, ini kan pemukiman ya. Nah, ini pemukiman nih. Idealnya 100 meter, otomatis pemukiman ini harus digeser lagi dong. Enggak, kalau kita analisis. Karena dia nabrak kan dengan buffernya. Kira-kira gitu. Nah, coba kita tambah lagi nih. Idealnya 1 kilometer tuh. Misalnya biar nggak ada korban jiwa gitu. Nah, oke, kita coba lagi sungai. Terus kita bikin kilometer aja. Terus ini kita cek aja dulu. Nah, kita bikin 1 kilometer atau 10 kilometer lah, biar besar gitu kan, biar ada korban jiwa yang banyak gitu. Udah. Terus site only, kita hitung. Udah. Oke, kita coba ya. Jadi ya, itu salah satu fungsinya kayak mengukur estimasi dari. Nah, ini nutupin satu daerah malahan. Kalau 10 kilometer. Nah, berarti kan daerah si Pangandaran itu nggak nyampe 10 kilometer kan. Ya udah kita coba lagi biar teman-teman tahu nih. Tadi kan ada kalau misalnya nih terjadi tabrakan antara di titik ini ataupun lainnya. Nah, itu bisa didisolkan. Ntar kita coba ya. Kita coba 1 kilometer aja dulu ya. Buffer inputnya itu sungai. Kita coba yang 1 kilometer aja dulu. Biar saya mungkin kasih contoh gimana kalau nggak di stop. Yang ini, yang tabrakan.
Nah, oke, udah selesai. Nah, ini kalau kita lihat nih ada yang tabrakan tuh antara ini. Nah, itu bisa dilakukan di solve sebenarnya. Yang ini udah terus dimasuknya. Kemudian kalau mau di solve-nya langsung aja ini terus kilometer 1, terus ini tadi pelanaknya itu side type-nya itu kita outside. Terus ini ada di sini juga di solve. Nah, di solve aja ke semuanya all gitu. Udah, ini kan udah sesuai nih defaultnya 1 kilometer kita minta. Udah, tapi ini aja. Pasti nanti dia nggak akan tumbang tinggi gitu, nggak akan tabrakan gitu antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, ini nggak akan tabrakan karena ini udah di solve. Nah, ini harusnya kan kalau misalnya kita 1 kilometer tentu ada kayak contohnya ini ya, tabrakannya tumpang tindih. Nah, setelah kita di solve itu jadi satunya gitu. Kalau dia tabrakan antara line satu ke line yang lainnya, ini kan udah jadinya tuh dia harus apa gitu. Ada nggak ya contohnya? Tadi udah sempat di solve. Ntar kita coba contohnya, kita lihat bedanya. Tadi salah. Sungai terus 1 kilometer. Ini tadi side-nya, side besoknya kita coba ya. Kita coba melihat yang contoh yang tabrakan antara ini. Bisa nggak ya? Nih, teman-teman bisa lihat di sini nih, kita saling tabrakan nih antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau teman-teman lihat di buffering ini yang tadi kita di solve, dia langsung nyatu. Kan nggak ada polygon lain yang saling tabrakan. Kira-kira gitu nih contohnya. Ini kan langsung nyatu dia. Kemarin kan di solve ada kan pengertiannya. Kita cari lagi. Nah, ini kan tabrakan nih. Ini antara si area sungai yang di sini sama area sungai yang di sini itu saling, ini kan tabrakan. Nah, kalau kita di solve tadi ya langsung nyatu dia. Kira-kira gitu. Untuk 3 awal itu ada yang mau ditanya nggak? Kalau interpolasi mungkin sama Bang Ijat, soalnya laptop saya kurang kuat sih kalau interpolasi. Gimana teman-teman? Mungkin asisten lain ada yang mau ditambah dari Aiza, Farhan, Bang Riki. Izin bertanya Bang. Silakan. Ya, Ramzi Bang, saya ingin bertanya. Tadi kan kalau dilihat dari contoh di PPT itu kan buat masing-masing area buffernya itu kan dia kayak yang tabrakan itu kan berbeda warna ya. Jadi kelihatan tabrakannya. Kalau tadi kan yang di sini, yang di Bang Hasan kerjain itu kan dia kan sama semua warnanya ya, yang tabrakannya. Nah, itu tuh yang kan ada perbedaan warnanya ungu terus agak biru sama hijau gitu. Ya. Warna. Jadi pas di solve baru kelihatan kayak nyambungnya. Kalau di sini kan tadi kan sama semua warnanya, Bang. Nah itu emang gimana ya tuh maksudnya jadinya?
Mungkin abang yang lain bisa ditambah. Kalau yang di PPT ini nih sebagai contoh doang, biar teman-teman memudahkan nih, misalnya ada titik ini sama titik ini. Kalau misalnya teman-teman ngerjain di ArcGIS nggak akan mungkin ada berbeda warna kayak gini karena kita kan feature-nya sama ya. Kalau di ArcGIS itu misalnya teman-teman pemukiman, misalnya feature-nya pemukiman. Nah, teman-teman itu nggak mungkin bisa bedain ini misalnya titik ini warnanya merah, titik ini area ini warnanya merah, area ini warnanya hijau. Nggak akan mungkin karena feature di ArcGIS itu ya udah satu warna semuanya untuk area. Nah, gitu juga Smay. Itu sih. Nah, iya Bang, soalnya saya juga bingung Bang. Nah, Saya lebih milih yang nggak beda warna gitu karena emang benar satu fitur itu harusnya satu warna gitu. iya, satu feature Jadi satu warna. bingung aja tadi. Ya, makasih ya Bang. Mungkin abang mbak asisten lain nambahin kalau yang di PPT itu sebagai ini aja ilustrasi doang. Sur, Ya, boleh buka atribut tabelnya si hasil buffernya nggak? boleh bentar. Iya. Mana aja deh. Oh, Atau yang ini satunya lagi. yang biasa. Yang mana aja deh. Oh, ini tadi yang output dissolve-nya all ya? Yang di solve-nya yang ini, Mbak. Bentar. Yang dissolve yang ini, terus yang tadi yang ini yang apa? Yang ini yang di solve, buffer di solve-nya. Kalau yang ini yang tidak di dissolve, Mbak. Oh, ini yang nggak di dissolve. Iya. Oh, ya udah. Sebenarnya mau jelasin aja. Jadi kalau biasanya tuh ArcGIS emang kalau output hasilnya tuh emang satu warna aja. Tapi kalau yang tadi kan emang benar kata Surya buat nunjukin apa sih bedanya itu ilustrasinya itulah gitu. Di ilustrasinya emang beda. Tapi kalau misalnya emang maupun ini dipisah bisa gitu warnanya. Coba ke ini Sur buka klik kanan properties. Ke simbologi. Kategoris. Terus field-nya di gini. Field-nya value field. Field dipilih tuh. Itu yang buffer ya. Coba yang buffer distance. Buff underscore this terus add all value. Nah, dia tetap bakalan satu aja karena buffer itu dalam satu warna gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin buffer itu apa ya? Kalau mau misalnya poligonnya ya harus di split dulu gitu kayak yang tadi. Tadi itu mungkin poligonnya udah di split jadi warna buffer itu bisa dibedain. Karena ini buffernya itu pada jarak yang sama, itu bisa dibedain kayak gitu ya teman-teman. Udah cukup ngejawab? Ya sudah Mbak. Terima kasih Mbak penjelasannya. Oke, sama-sama. Lagi mau tanya. Teman-teman. Kita lanjut aja ya ke interpolasi dulu. Mungkin Bang Iza, silakan Bang. Mohon bantuan. Oke. Udah kelihatan belum? Udah. Mantap. Oke, jadi buat interpolasi sekarang kan tadi dikasih tahu Bang Surya ada 3 ya. Ada IDW, habis itu apa lagi? Ada yang tahu? Dragging Bang. Training Bang. Satu lagi terakhir? Slide. Slide Bang. Ya. Jadi kita bakal coba tiga-tiganya biar tahu juga perbedaannya apa tadi kan. Tadi juga dibilang sama Mbak Ratna salah satu perbedaannya itu dari algoritmanya itu sendiri. Jadi hasil akhirnya bakal juga beda gitu. Nah, jadi pertama sebelum sebelum kita lakuin
interpolasi. Pertama mau ngasih tahu dulu gimana caranya. Ini kan dari data txt ya, saya buatnya. Nah, misalnya kalian punya data mentah txt kayak gini nih. Kelihatan kan ya txt-nya? Nah, kita mau ubah gimana cara dari txt ini jadi bentuk SHP dulu. Soalnya kalau dari txt nggak bisa langsung diinterpolasi kan. Jadi kita ubah dulu ke SHP. Caranya, ini kan kita input dulu. Kalau txt itu inputnya dari katalog ya, biasanya. Soalnya kalau kalian drag dari sini itu nggak bisa sih setahu saya. Jadi kalian drag-nya dari katalog, di drag aja. Kalau misalnya udah, ini kalian tinggal klik kanan aja sih. Habis itu di display XY data. Nah, di sini kalian sesuaiin lagi aja. Misalnya di sini X-nya kan di sini pakainya longitude latitude ya. Longitude latitude. Nah, ini kalian sesuai aja. Jadi X-nya itu apa, Y-nya itu apa gitu di display XY datanya. Terus ininya Z-nya biarin aja. Terus di bawah kalian atur aja di sini koordinat sistemnya. Mau kalian pakai WGS kah? Atau misalnya kalian pakai yang projected yang UTM, misalnya mau pakai yang 48S ya kalau nggak salah. Nah, ini kalian sesuaikan juga bisa mau pakai ini. Itu bebas, terserah. Di sini saya pakai WGS dulu aja ya. Kalau misalnya udah tinggal di OK aja. Ini di OK aja. Nanti dia bakal muncul sendiri. Data-datanya dia ada di mana aja gitu. Kalau udah, ini kan dia masih sebenarnya belum ke-save di komputer kalian. Dia cuma munculin doang. Kalau mau save-nya dalam bentuk SHP, kalian klik kanan di yang tadi ini, di yang SHP yang baru dibuat ini. Ini baru kalian save lagi. Kalian ekspor datanya dulu. Kalian ke data, terus ekspor data. Nah, ini biarin aja feature. Atau misalnya nanti kalian ada banyak feature. Habis itu kalian pilih salah satu aja, nanti di sini bisa selected feature. Jadi kalian yang mana yang mau kalian ekspor lah intinya. Terus ini kalian tentuin aja mau di mana nge-save-nya. Bang, maaf interupsi. Oh, sorry, kecepatan ya? Iya, untuk penjelasannya kecepatan, Bang. Oke. Mau diulang dari mana nih? Dari yang TXT-nya itu, Bang. Coba ya, dari TXT. Oke. Cara inputnya tahu kan ya? Tinggal di-drag aja kan tadi. Habis itu kalau pengen ubahnya, di sini kalian klik kanan, habis itu display XY data. Nah, di sini X sama Y-nya kalian sesuaiin aja, longitude sama latitude-nya. Nah, terus kalian tinggal atur di koordinat sistemnya. Itu kalian klik di edit, sini. Habis itu kalian pilih mau WGS kah, atau mau kalian yang UTM juga bebas. Ya? Kalau di Y-nya itu nggak ada latitude gimana, Bang? Di datanya gimana? Di data ininya nih, notepad-nya. Biasanya sih kalau kalian pengen input data di hard disk, kalian buat ininya txt-nya itu ada longitude latitude, atau bisa juga kalian tulisnya XY aja biar lebih mudah ntar di situnya. Yang penting harus ada atasannya ini loh, biar buat di inputnya di sini. Ya gitu. Jadi kalau dari datanya Surya yang dikasih udah ada kan ya? Itu ada sih harusnya longitude latitude-nya. Gitu. Gimana, aman? Ada nggak? Bang, kalau buka di TXT-nya ada latitude-nya, tapi kalau pas di ArcGIS-nya nggak ada, Bang. Oh, nggak ada. Ini udah kalian drag dari ini kan dari katalog? Udah, Bang. Udah, Bang. Oh, di display XY-nya nggak ada ya? Atau enggak, ini sebenarnya udah auto gitu sih, setahu saya. Jadi Coba screen aja kalau gitu. Coba pakai add file itu, bisa di file kemudian add file itu terus input XY di situ. Nah, itu pakai add XY data. bisa juga pakai ini kalau mau. Kayak gitu ya, ntar coba aja. Nah ya, nah ini kalian tinggal pilih txt-nya, habis itu ininya baru kalian atur.
Habis itu koordinat sistemnya juga. Gimana? Bang, bisa diulang? Oke, kalau misalnya tadi nggak ada nih, kalian bisa dari file, habis itu di add data, nah habis itu kalian ke add XY data. Oke, jadi kalian nggak perlu nge-drag TXT-nya sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalian drag aja nggak apa-apa, di drag dulu TXT-nya ke situ, baru kalian ke file, ke add data, habis itu kalian ke add XY data. Kalau udah, ini pilih TXT-nya mau yang mana, atau misalnya kalian belum nge-drag nih TXT-nya di sini, kalian bisa klik yang ini, baru kalian cari TXT-nya gitu. Juga bisa kalau mau. Bang, izin bang. Ya. Ini saya udah pakai yang XY data, masih nggak ada bang. Tulisan XY-nya apa di sini? Di ininya, non ya? Mending kalau yang ini coba share screen dulu, Zak. Coba share screen deh. Coba Martinez. Gimana? Oke, izin bang. Oh, itu lo ngikut doang. Yang Iya bang, saya juga kayak gitu bang. Yang kasus kayak gitu itu apa namanya? Pas masukin coordinatnya, longitude latitude-nya itu apa ya? Tabelnya itu nggak pas kayak gitu loh. Aku dulu pernah kayak gitu. Jadi TXT-nya yang diperbaikin kayak itu. Tapi kan yang lain pada bisa ya. Boleh Saya buka bisa bang. file TXT-nya nggak? Sebentar, saya kirim di kolom chat ya, TXT yang baru. Bentar, saya benerin dulu. Yang masih problem boleh lihat file TXT-nya. Enggak, maksudnya jangan dibuka di ArcGIS, di luar ArcGIS saja. Filenya doang. Oh ya sebentar bang. Ini Mbak, TXT-nya. Coba ke atas lagi. Di bawahnya ini kayaknya Mbak. Iya, itu di bawahnya tuh kayak datanya tuh salah value-nya. Jadi coba dibenerin dulu ke Excel-nya itu. Ya Mbak. Bisa kan ya, benerin datanya ya? Nanti di save TXT lagi. Ya Mbak. Oke. Coba kalian pakai yang di Zoom itu. Di download, bisa nggak? Gimana? Gimana? Udah bisa belum? Bentar Bang, lagi dicoba dulu. Oke. Bang masih nggak ada bang. Gimana? Saya udah pakai yang baru, masih nggak ada yang latitude ya bang. Oke. Atau coba di oke dulu deh. Nanti hasil akhirnya gimana? Coba di share screen. Coba share screen.
Nah, masukin koordinat sistemnya dulu coba. Nanti coba di oke aja nggak apa. Coba keluarnya 50S ya. Oke. Ya di oke aja, udah. Oh, salah. Sorry. Kok nggak muncul ya? Itu di delete aja. Ini data dari mana, Za? Data dari Surya, Mbak. Data saya Mbak yang pas juga sakit kemarin. Oh, maksudnya emang bener 50S wilayahnya? Itu di daerah Bali. Oh, oke, Kalau Puno. bener. 50S bener. Oke. Tadi itu udah dibenerin ya, Za, ya gini ya? Udah saya delete yang 3 data terakhir sih, Mbak. Sebenarnya datanya udah benar sih itu, cuma nggak tahu kenapa nggak ke-detect. Coba saya ubah X-nya deh. Oke, coba dulu aja yang lain. Kalau enggak, kasih data yang lain aja. Oke. Nah, sebenarnya Mbak ini hanya untuk pemahaman doang sih ngimpor data XY. Untuk data yang mau diinterpolasi sebenarnya udah ada sih. Kayak yang di RAR. Mau ngasih tahu aja gimana cara ngemasukin data TXT, mengubahnya ke ini, ke SHP dulu Mbak. Coba yang gitu. Atau data lain ya? Data lain ada nggak ya? Itu yang baru coba deh. Muncul nggak X-nya? Y-nya sih. Y-nya muncul nggak? Atau dari Surya gimana? Mau lanjut interpolasi dulu atau kalau lanjut interpolasi dulu kita pakai data yang langsung udah di SHP-nya aja. Mungkin dites dulu aja sih, Ja. Kalau memang nggak bisa mungkin nanti dicari tahu dulu sama tim asisten. Kenapa nggak bisa? Okay. Dicoba dulu aja teman-teman. Biar teman-teman tahu saya. juga gimana cara mengubah TXT ke SHP. Kita coba yang apa namanya? Interpolasi dulu aja kali ya, Son ya. Ntar data, lu coba cari data apa gitu buat nanti kita coba di akhir deh. Oke. Kita coba interpolasi dulu aja kali ya. Ini nggak usah deh. Oke. Lanjut ya. Jadi yang di input pakai yang ini aja deh. Pakai yang salah satu aja. Pakai in situ. Bebas mau yang panjang mau yang genteng. Di sini kita coba yang panjang nih. Tinggal di input aja sih. Jangan deh, datanya kebanyakan. Itu yang genteng aja kalau gitu. Nah, nanti kalau misalnya yang tadi itu berhasil ya sebenarnya. Terus kalau misalnya udah dia bakal ada file SHP kayak gini. Nah, ini tinggal kalian drag aja kayak tadi kan. Terus buat interpolasi sekarang kita pakai yang IDW dulu kali ya. Caranya kalian tinggal ke search kalau pengen cepet, yang ke search aja atau enggak yang di sini nih search CTRLF. Nah kalian tinggal klik aja IDW, nanti dia bakal muncul kayak gini. Kalian pilih yang spatial analysis. Ya gimana? Gimana? Lanjut ya. Nggak ada. Oh, ada. Sorry. Ya, itu kalau pengen cepet ya. Kalau pengen kalian cari di toolbox, itu ada di
Sini spatial analysis tools. Habis itu kalian ke interpolation. Di sini ada IDW, ringing, dan juga spline. Dan ada beberapa jenis lainnya sih. Cuma kan yang kita pakai sekarang 3 ini aja ya. Nah, sekarang buat yang IDW dulu, kalian tinggal klik 2 kali. Nah, nanti bakal muncul box kayak gini ya. Kelihatan kan ya boxnya? Lihat Bang. Kelihatan ya. Oke. Nah, ini tinggal kalian masukin aja inputnya yang genteng tadi, tinggal dimasukin. Habis itu di Z value-nya ini, nah ini kalian pilih mau parameter apa aja bebas, mau kedalaman yang kalian pilih. Asal jangan longitude ya yang dipilih. Karena kita mau ngelihat gimana pola sebaran dari parameter yang ada di sini gitu. Bukan apa ya? Bukan koordinatnya. Jadi ini kalian pilih aja, bebas mau kedalaman, suhu atau salinitas, pH itu bebas. Sini saya pakai suhu aja kali ya. Kita mau lihat pola sebaran suhunya gitu. Kalau udah ini outputnya, kalian mau save di mana aja, bebas, terserah. Namanya juga kalian mau ini, namanya IDW underscore apa, itu terserah. Di sini misalnya saya mau IDW underscore suhu ya. Nah, terus yang bawahnya ini biarin aja default dari cell size-nya atau power-nya. Ini opsional juga sih. Ini biarin aja default, terus ini pilih yang variabel aja, ikutin default-nya aja. Ini tinggal kalian oke aja sebenarnya. Nah, kalau udah, di sini bakal ngeproses dulu. Tadi kan, oke, tungguin dulu. Masih proses dia sepertinya. Nah, itu dia muncul. Maaf ya, laptop saya kentang. Oke, ini untuk yang IDW ya. Hasilnya dia bakal kayak gini. Nah, ini itu pola sebaran dari suhunya ini yang diinterpolasi dari data-data lapang yang ada. Jadi di sini juga ada range-nya. Misalnya yang warna hijau ini range-nya suhunya 28,0 berapa sampai 28, berapa. Nah, ini range-nya. Ini sebenarnya bisa kalian atur aja range-nya mau dari berapa sampai berapa, tinggal di klik kanan, properties. Nah, habis itu di simbolnya kalian bisa atur. Ini range-nya dari berapa sampai berapa. Itu aturnya di classify ya, di classify. Nah, ini tinggal kalian ubah di sebelah kanannya. Itu tambahan aja sih sebenarnya, nggak perlu. Oke, itu yang IDW ya tadi. Nah, terus yang kedua kita coba yang ringing, creasing. Ya itu. Ini tinggal diklik 2 kali lagi. Terus kita input lagi in situ-nya, gentengnya. Habis itu ini kita input lagi, tadi saya buatnya yang suhu ya, Z value-nya. Habis itu output-nya kalian atur lagi mau di mana, terserah. Nah, ini rename lagi, misalnya saya mau suhu ya. Nah, terus yang bawahnya biarin aja, default aja. Yang ordinary, habis itu buatnya yang spherical, dan lain-lainnya biarin default. Nah, ini kalian tinggal oke. Habis itu dia bakal ngeproses nih di bawah. Di bawah. Kalau udah, nah dia hasilnya bakal kayak gini. Nah, beda kan ya hasilnya. Ringing dan juga IDW. Oke, terakhir kita coba yang spline. Kita klik 2 kali spline-nya. Sebelumnya nggak kecepatan kan? Apa kecepatan nih? Lumayan cepat, Bang. Oh, lumayan cepet ya? Oke. Kita ulang deh. Kalau misalnya yang IDW nih, kita coba yang IDW. Ini tinggal kalian cari di Art Toolbox. Habis itu kalian ke Spatial Analysis. Ini kita ini dulu, biar nggak kelihatan. Nah, kalian tinggal ke Art Toolbox, habis itu kalian ke Spatial Analysis Tools, habis itu ke Interpolation. Atau kalau mau cepet, kalian cari di search aja nih, kalian cari IDW. Nah, kalian pilih yang
Oke, sebentar. Kalian pilih yang IDW yang spatial analysis. Nah, di IDW ini kalian inputnya kalian masukin yang genteng, habis itu Z value-nya kalian pilih bebas mau kedalaman, suhu, salinitas ataupun yang mana. Kita pilih suhu, habis itu di sini outputnya kalian atur IDW underscore apa misalnya namanya. Nah, sisanya kalian biarin default. Intinya yang kalian perlu atur itu cuma 3 ini aja. Yang inputnya ini, habis itu Z value-nya, sama outputnya. 3 itu aja cukup. Sisanya kalau kalian mau coba otak-atik silahkan, atau kalau mau default juga silahkan. Nah, ini kenapa error, karena tadi kan udah nyoba ya IDW suhu, jadi namanya diubah dulu. Kalau IDW gitu, kita tinggal oke aja. Terus kalau yang keringing, tadi yang IDW ya, yang IDW kan hasilnya gini. Nah, ini. Terus kalau yang keringing, di sini kalian juga bisa cari keringing. Nah, ini bakal muncul juga. Kalian pilih yang spatial analysis, jangan yang 3D ya. Kita yang 2D aja dulu. Kalau yang keringing sama, kalian yang perlu diatur cuma 3. Yang inputnya, habis itu Z value-nya, di sini saya atur suhu, sama outputnya. Di sini outputnya namanya bebas. Misalnya ini atau apa gitu. Terus sisanya bawahnya mau kalian otak-atik bebas sih. Tapi kalau mau default juga nggak apa-apa, terus tinggal di oke aja. Nanti tungguin prosesnya. Nah, kalau udah dia bakal gini hasilnya. Oke, nah udah kan ya? Terus yang ketiga, yang spline. Nah, kalian bisa cari di search juga spline, atau kalian dari Art Toolbox juga bisa. Dari spline ini, kalian tinggal klik 2 kali. Nah, di sini juga sama aja sih. Kalian 3 hal yang perlu diatur. Yang pentingnya itu cuma yang input. Habis itu yang inputnya yang genteng ya. Habis itu yang Z value-nya kita input yang suhu. Tadi kan saya suhu ya. Sama outputnya. Outputnya namanya apa, terus kalian mau save di mana. Di sini saya namanya spline underscore suhu lah ya. Habis itu ininya opsional, sisanya jadi kalian tinggal oke aja. Kalau misalnya udah, kita tungguin prosesnya. Nah, kita tungguin prosesnya. Kalau udah, dia bakal muncul. Nah, itu dia. Ini yang spline. Oke, sebentar. Nah, ini yang IDW, ini yang keringing, sama ini yang spline. Nah, sama yang tadi dibilang Mbak Ratna ya, yang spline itu bentuknya bakal lebih mulus daripada yang keringing dan juga IDW. Nah, ini kan yang IDW nih agak patah-patah sedikit ya. Kalau keringing juga kan agak patah-patah. Nah, spline ini agak cukup halus lah bentuknya. Gitu. Sebenarnya itu doang sih untuk apa namanya, interpolasi ya. Kalian cuma tinggal atur 3 hal yang utama ini sih, yang inputnya kalian masukin, habis itu Z value-nya yang mau kalian tampilin itu parameter apa, misalnya kedalaman, suhu, salinitas, terserah. Sama outputnya kalian mau save di mana, namanya apa. Tuh. Terus tinggal oke aja, sisanya default aja. Itu cukup. Ada yang mau tanya nggak? Atau ada mau diulang? Bertanya Bang, Iya. Sok. saya mengalami kendala di bagian ini sih, ngasih nama ulangnya gitu buat supaya jadi kayak spline underscore suhu gitu. Tiap kali saya mau ganti nama tuh kayak error itu IDW-nya. Sementara kalau saya biarin aja yang udah default dari itunya langsung bisa. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau default itu asal kalian tahu aja itu tuh namanya apa pasti save-nya. Kalau nggak bisa biasanya coba di share deh. Kalau nggak bisa tuh gimana errornya? Bisa tolong share screen. Nah, oke. Iya Bang. Ya, jadi kan misalkan saya remove lagi dulu. Misalkan yang IDW tadi. Genteng ke suhu. Misalkan saya ganti ramanya tadi ini langsung terus ini aja saya. Terus langsung oke. Nah, itu jangan di ini. Jangan dikasih spasi tadi terakhir ya. Tadi kamu format namanya pakai spasi. Kalau file di ArcGIS bisa mungkin jangan pakai spasi.